Kalimat, "Kamu bisa menjadi siapapun yang kamu inginkan," terdengar indah. Tapi apakah benar-benar selalu benar? Kalimat, "Kamu bisa menjadi siapapun yang kamu inginkan," begitu sering kita dengar. Di poster kamar, di pidato motivasi, di buku self-help, bahkan di mulut orang tua yang ingin memberi semangat pada anaknya. Ia lahir dari niat baik, membangkitkan harapan, memperkuat kepercayaan diri, dan menyalakan api mimpi. Secara psikologis, ungkapan ini efektif. Ia mengaktifkan rasa agensi, keyakinan bahwa kita memiliki kendali atas hidup kita. Dan memang, tanpa keyakinan itu, tak ada langkah pertama yang pernah diambil. Kalimat ini punya daya dorong yang luar biasa. Ia menyalakan harapan dan semangat, terutama bagi anak muda yang masih membentuk identitasnya. Ia menjadi katalis untuk berani mencoba, berani gagal, dan berani bangkit lagi. Dalam arti tertentu, zaman sekarang memang membuka lebih banyak kemungkinan dibanding era orang tua kita dulu, menjadikan kalimat ini tampak semakin relevan. Namun, seperti semua hal dalam hidup, kebenarannya tidak mutlak, ia tergantung pada konteks, kondisi, dan realitas yang mengelilingi kita. Kalimat ini memang menginspirasi, tetapi secara rasional, keinginan tidak otomatis berubah menjadi kenyataan. Ada jarak yang besar antara ingin dan menjadi. Jarak itu diisi oleh proses panjang, belajar, gagal, beradaptasi, dan kadang menyerah pada batas tertentu. Jika ditelaah lebih dalam, batasan pertama justru bersumber dari diri kita sendiri. Setiap individu lahir dengan cetak biru biologis yang berbeda, genetika, temperamen dasar, kapasitas kognitif dan emosional, serta bakat alami. Anda boleh bercita-cita setinggi apapun, tetapi logika menuntut pengakuan bahwa potensi manusia tetap berada dalam kerangka tertentu. Keinginan besar tanpa kesadaran akan batas diri sering berubah menjadi ilusi, bukan ambisi sehat. Kedua, ada batasan eksternal. Dunia juga tidak sepenuhnya meritokratis. Kerja keras memang penting, tetapi tidak selalu berbanding lurus dengan hasil. Jaringan sosial, akses pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, bahkan faktor waktu dan keberuntungan turut membentuk peluang hidup seseorang. Di dunia yang ideal, semua orang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan. Kenyataannya, ketimpangan masih menjadi wajah nyata kehidupan sosial. Mengabaikan fakta ini justru menciptakan pemahaman yang timpang tentang makna keberhasilan. Ketika ungkapan ini ditelan mentah tanpa mempertimbangkan realitas, ia justru bisa menciptakan beban psikologis. Ketika seseorang gagal mencapai impiannya, ia cenderung menyalahkan diri sendiri. Ia merasa kurang berusaha atau kurang pantas. Padahal, kegagalan tidak selalu lahir dari kemalasan, melainkan dari kondisi objektif yang memang tidak bisa diubah. Kalimat motivasi yang baik seharusnya memberdayakan, bukan menipu secara halus. Oleh karena itu, ungkapan ini sebenarnya adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, ia adalah seruan untuk aksi, berjuang melampaui keadaan. Di sisi lain, ia adalah penolakan implisit terhadap struktur kekuasaan dan privilese yang membentuk dunia nyata. Seseorang yang bijaksana menggunakan seruan itu sebagai pemicu, tetapi menyiapkan strategi yang memperhitungkan hambatan yang ada. Lagi pula, apapun yang kamu inginkan, seringkali berubah seiring waktu. Keinginan itu dinamis, saat kecil ingin jadi astronot, remaja ingin jadi selebriti, dewasa ingin jadi pengusaha. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi justru kunci menghadapi perubahan hidup. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menjadi siapapun, tetapi tentang menjadi seseorang yang bermakna. Perspektif yang lebih seimbang adalah, kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu. Keberhasilan bukan hanya hasil dari mimpi besar, tetapi juga dari strategi yang tepat dan kemampuan membaca peluang, bukan sekadar mengejar mimpi abstrak. Kebebasan memilih jati diri memang ada, tapi ia datang dengan tanggung jawab, konsekuensi, dan kerja keras. Realitasnya, setiap pilihan punya pengorbanan. Memilih menjadi pengusaha sukses mungkin berarti waktu keluarga berkurang. Memilih menjadi seniman besar mungkin berarti siap dengan potensi ketidakstabilan finansial.
Kebebasan memilih juga berarti siap bertanggung jawab atas konsekuensinya. Maka, versi yang lebih bijak dari ungkapan itu barangkali adalah, kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kalimat ini lebih realistis, tidak menipu, namun tetap memberi ruang untuk pertumbuhan dan tindakan yang konsisten. Jadi, ungkapan, kamu bisa menjadi siapapun yang kamu inginkan, sebaiknya tidak ditelan mentah. Ia perlu dikunyah dengan nalar, diolah dengan pengalaman, dan dipadukan dengan kesadaran diri. Di sanalah motivasi berubah menjadi kebijaksanaan, bukan sekadar slogan indah. Intinya, bermimpilah sebebas langit, tapi tanamkan kakimu di bumi. Jadilah yang kamu bisa, dengan hati yang terbuka, pikiran yang kritis, dan tindakan yang konsisten. Sebab hidup yang utuh adalah ketika apa yang kamu inginkan selaras dengan apa yang kamu jalani, langkah demi langkah. Itu adalah perjalanan untuk menjadi dirimu sendiri dengan cara yang bermakna, dan itulah pencapaian tertinggi.